Oke, kalau dalam design thinking sebuah inovasi itu harus ada prototyping. Nah, ini contoh dari prototyping kita. Kita menggunakan microcontroller yang dilengkapi dengan modul WiFi. Nah, ini sudah diupload program menggunakan program bahasa C. Kemudian ini kita menggunakan juga relay 3 push button. Ini itu merepresentasikan elektroda Volter level control. Level 0,5 meter ketinggian air, elektroda akan aktif. 1 meter elektroda 2 akan aktif. 1,5 meter elektroda 3 akan aktif. Nah, ketika elektroda 1 dan 2 aktif, maka dia akan menyalakan pompa. Oke. Lihat. Wow. Ketika levelnya sudah turun, maka secara otomatis elektroda yang sudah tidak tercelup air lagi ini akan secara otomatis mematikan pompa. Pompanya akhirnya mati. Ini adalah aplikasi atau media monitoring yang berbasiskan web untuk memonitoring pompa banjir. Di tampilan awal kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, di mana ada 4 pampit yang untuk awal dari demo ini ada 4 pampit 1, 2, 3, dan 4. Dari level airnya kita bisa dapatkan indikator. Di sini ada pampit 1, level airnya ini masih 3 kubik dari total kapasitas pampit 10 kubik, sehingga masih dianggap low dan pompa belum bekerja. Kemudian di pampit 2 ini kita bisa lihat level airnya itu di 5 kubik dari kapasitas 10 kubik, artinya sudah 50% airnya ada di pampit. Secara sistem, secara otomatis pompa akan menyala untuk memindahkan air itu ke polder. Nah, kemudian di pampit 3 bisa kita lihat ada level air sampai sudah mencapai 8 kubik atau hampir penuh. Ini juga secara otomatis pompa dalam kondisi menyala. Ini adalah kondisi ideal. Kemudian di pampit 4, di sini level airnya hanya 1 kubik atau sangat low, dan dia untuk pompanya tidak bekerja secara otomatis karena memang posisi airnya masih rendah. Nah, dari sini bisa kita lihat adanya hubungan antara level air dengan pompa. Kemudian kita juga bisa mendapatkan peringatan atau warning dari kondisi pompa. Ini sebagai contoh, tiba-tiba pompa di pampit 3 ini tiba-tiba mati, statusnya jadi off. Karena dia harusnya pada level air ini dia bekerja, sedangkan pompa ternyata off, maka kita akan mendapatkan notifikasi warning. Warning ini kita harus melakukan pengecekan di pompa atau kita buka di aplikasi web. Warning juga bisa kita dapatkan ketika kondisi pompa itu sebaliknya. Pada saat di kasus pampit 4 ini harusnya dia low, tetapi tidak tahu kenapa pompa tiba-tiba on. Harusnya dia tidak bekerja, tetapi dia bekerja. Jadi kita bisa lihat indikator ini. Kalau untuk user di sini ini masih belum login, sehingga
di sini ada tulisannya dianggap ini for design, ada bunyi login. Nanti untuk mengkoreksi kondisi ini bisa kita masuk ke kontrol pompanya, ke halaman kontrol pompa. Karena ini kita belum login, kalau kita klik untuk kontrol pompa, maka dia webnya minta kita untuk memasukkan username sama password yang sudah terdaftar. Di sini kami contohkan untuk username sama password yang ada. Nah, setelah login, nanti kita bisa lihat kondisi dari pompa di masing-masing pampit. Misalkan kita lihat untuk pampit 1, kita klik pampit 1 ini. Nah, dia akan menampilkan status pompanya, tegangan yang disuplai, kemudian ini arusnya karena dia off sehingga arusnya 0. Di sini kita ada tombol untuk menghidupkan. Karena di pampit 1 ini memang harusnya dia off, maka tidak usah kita hidupkan. Yang akan kita koreksi kondisi di pampit 3. Pampit 3 ini harusnya dia pompanya nyala, tapi tidak tahu kenapa dia tiba-tiba off. Ini bisa kita coba dulu secara kontrol online, kita nyalakan pompa tersebut. Memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi tiba-tiba pompa itu jadi mati ya, tapi untuk awalnya bisa kita coba dari jarak jauh. Ini kita pencet tombol untuk turn on ini. Nah, kemudian kita tunggu sesaat. Nah, ini pompa sudah menyala, berarti mungkin ada sesuatu yang menyebabkan pompa off, tetapi masih bisa dikendalikan secara online. Begitu juga yang di pampit 4 ini. Pampit 4 ini dia harusnya mati karena level air masih rendah, tetapi dia posisi pompanya nyala. Bisa kita lihat di pampit 4, kita klik di linknya, masuk di pompa kontrol pompa 4, dia statusnya on, tegangannya ada, ini arusnya juga ada. Nah, karena harusnya dia mati, kita secara manual secara online kita matikan. Tinggal kita pencet tombol off ini. Kita tunggu sesaat, menunggu sampai benar-benar pompanya mati. Nah, ini pompa sudah mati di lapangan. Di luar, ketika kita kendalikan dari web ini masih tidak bisa, maka kita harus melakukan pengecekan langsung di lapangan, karena bisa saja MCB trip dan sebagainya yang tidak bisa dijangkau oleh website. Untuk warning tadi bisa kita lihat kondisi, ada 2 kondisi ya, dimana kondisi warningnya akan menyala ketika pompa yang seharusnya menyala, level airnya tinggi harusnya menyala dia, tapi kondisi pompanya off. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu untuk warning, ada juga untuk yang seharusnya pompa tidak nyala tetapi dia nyala. Nah, ini kita akan mendapatkan notifikasi warning agar kita melakukan koreksi terhadap kondisi tersebut. Untuk menu yang lainnya, di sini ada login. Tadi sebelumnya sudah kita login. Kemudian kalau ini kan usernya tadi kita masukkan adalah user defaultnya admin. Nanti kita bisa mendaftarkan user-user mana saja yang bisa melakukan pengendalian terhadap pompa. Kalau untuk user di luar yang terdaftar, artinya tidak login, itu tetap bisa mengakses, hanya bisa memonitoring tapi tidak bisa mengendalikan pompanya. Dari setiap user juga bisa
melakukan penggantian password. Ada di menu ada welcome admin ini, bisa diklik. Nanti kita masukkan password lama, kemudian masukkan lagi password baru dan konfirmasi password baru. Ketika sudah diganti, kemudian diingat dan kemudian nanti login. Ketika nanti login, bisa diingat lagi passwordnya. Misalkan ternyata lupa passwordnya, ini ada notifikasi passwordnya salah. Nah, nanti untuk mereset password nanti secara langsung bisa menghubungi dari admin web. Nah, kemudian kalau login berhasil, di sini ada menu logout. Di sini untuk keluar dari user yang terdaftar nanti bisa melalui menu logout. Kalau kita pencet menu logout yang sebelumnya di sini ada tanda user yang loginnya, nama user yang login, kemudian kita logout, ini akan berubah jadi Portizen. Jadi gitu aplikasi websitenya. Semoga teman-teman sukses.